Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys. Jadi kami dari kelompok Party Dark System akan mempresentasikan hasil resum kami mengenai sejarah konstitusi. Sebelum kami memulai presentasi kami, izinkan kami memperkenalkan diri dulu ya guys. Perkenalkan, nama aku Arbi Rasyid Ramadan dengan NIM 02011 2823 8319. Perkenalkan, aku Rahmatri Asih dengan NIM 02011282328 331. Perkenalkan, nama aku Eliza Hikazen dengan NIM 0201182323857. Perkenalkan, nama aku Peter Asher dengan NIM 02011282328 173. Perkenalkan, aku Hairil Anwar dengan NIM 02011182328321. Indonesia merupakan salah satu negara yang menggunakan konstitusi tertulis, yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Menariknya, Undang-Undang Dasar 1945 bukanlah satu-satunya konstitusi yang pernah diberlakukan di Indonesia. Sebelum dan sesudahnya, Indonesia pernah memberlakukan konstitusi RIS, UUDS 1950, dan Undang-Undang Dasar 1945. Dari Undang-Undang Dasar 1945 hingga perubahan dan perumusan konstitusi lainnya sebenarnya menunjukkan perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kedaulatan, keadilan, dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Di video kali ini, kami akan menjelaskan sejarah perkembangan konstitusi Indonesia yang menjadi fondasi yang sangat penting dalam mempertahankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, kita masuk pada poin sejarah yang pertama, ya tentang sejarah konstitusi, yaitu Regelings Reglement atau disingkat dengan RR. Jadi Regelings Reglement ini jika kita artikan secara harfiah atau bahasa Indonesia kan, Regelings Reglement ini merupakan putusan pemerintah. Singkatnya, Regelings Reglement ini merupakan putusan pemerintah pada daerah Indonesia pada masa pendudukan Belanda. Jadi, Regelings Reglement ini pada masa dahulu diberikan kedudukan yang sama dengan Undang-Undang Dasar atau dengan nama lainnya Grondwet. Nah, sejarah yuridis dari Regelings Reglement ini dibentuk oleh ratu atau raja Belanda beserta parlemen jajarannya untuk membentuk suatu aturan pada daerah-daerah jajahan Hindia Belanda. Nah, dalam Regelings Reglement ini juga telah diamanatkan pada pasal 59 ayat 1, 2, dan 4 Grondwet Belanda. Nah, di sini berisi bahwa Regelings Reglement ini berisi menyatakan bahwa raja memiliki kekuasaan tertinggi atas setiap daerah jajahannya terkait kekayaan alamnya, kekayaan dan hartanya di setiap belahan dunia. Kemudian, Regelings Reglement ini dalam perjalanan waktunya telah mengalami beberapa kali perubahan, yaitu amandemen. Itu jika kita jumlahkan mengalami amandemen sebanyak 4 kali. Nah, dalam Regelings Reglement ini juga telah mengatur beberapa institusi pemerintah, mulai dari gubernur jenderal, Dewan Pertimbangan Agung, pengawas keuangan, dan beberapa instansi pemerintahan lainnya. Nah, kalian tertarik nggak sih sama sejarah yang berikutnya? Mari kita saksikan lebih lanjut sejarah tentang konstitusi berikutnya. Baik, yang kedua yaitu Indistate-Regeling atau disingkat sebagai AS, yaitu Undang-Undang Dasar yang berlaku pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Indistate-Regeling ini itu mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1926 yang menggantikan konstitusi sebelumnya karena terjadinya perubahan. Nah, pada Indistate-Regeling ini, setiap peraturan-peraturan itu dibentuk oleh pemerintah Hindia Belanda dan juga lembaga perwakilan rakyat yang kebanyakan adalah orang Indonesia asli. Nah, pada saat terjadinya perubahan konstitusi, itu mempengaruhi juga terjadinya perubahan sistem ketatanegaraan di Hindia Belanda. Nah, sebagai konstitusi, Indistate-Regeling itu juga mengatur tentang permasalahan ketatanegaraan dan alat-alat negara. Sebagaimana hal ini itu dimuat dalam bab 6 tentang kekuasaan raja, atau lebih khususnya yaitu artikel 61 ayat 1 dan 2 tentang lembaga-lembaga
pemerintahan di Hindia Belanda. Nah, ada hal yang menarik nih di Indies-Regling ini, yaitu terjadinya pembedaan golongan masyarakat Hindia Belanda, di mana hal ini dimuat dalam pasal 163, yaitu dibedakan jadi 3 golongan. Yang pertama yaitu golongan Eropa, yang kedua yaitu golongan Timur Asing, dan yang ketiga yaitu golongan pribumi atau bumi putra. Nah, pada masa berlakunya Indies-Regling ini itu juga pada saat masa kedudukan Jepang. Namun, Indies-Regling ini tetap berlaku asalkan tidak bertentangan dengan peraturan pemerintah Jepang. Namun, ada beberapa posisi dari Indies-Regling yang dibekukan oleh pemerintah Jepang. Jadi, dapat disimpulkan bahwa Indies-Regling ini pada masa kedudukan Jepang itu tetap berlaku asalkan tidak melanggar peraturan militer Jepang. Mungkin itu sejarah Indies-Regling yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ketiga, masa Undang-Undang Dasar 1945. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia harus segera memiliki sebuah konstitusi, di mana PPKI pada saat itu berhasil mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945. Langkah cepat itu diambil karena situasi yang mendesak dan serta tuntutan bahwa negara yang baru merdeka harus segera memiliki dasar hukum yang kuat. Para pendiri bangsa sadar bahwa undang-undang ini bersifat sementara. Oleh Bung Karno, ia menyatakan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 ini adalah Undang-Undang Dasar Kilat yang dimana nantinya akan disempurnakan. Kemudian kita akan membahas tentang struktur Undang-Undang Dasar 1945 yang terdiri dari pembukaan dan batang tubuh yang mencakup 16 bab dan 37 pasal, serta aturan pelalihan dan serta aturan tambahan. Undang-Undang Dasar 1945 juga mengatur beberapa sistem pokok pemerintahan negara kita, di mana Indonesia adalah negara yang berlandaskan hukum, di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat. Presiden meskipun ia sebagai pemimpin eksekutif, ia berada di bawah MPR dan tidak bertanggung jawab kepada DPR. Undang-Undang Dasar 1945 ini membatasi kekuasaan presiden yang menegaskan bahwa kekuasaan itu tidak dijalankan oleh kekuasaan yang absolut. Undang-Undang Dasar 1945 ini juga mengatur beberapa sistem pokok pemerintahan Indonesia. Indonesia adalah negara yang berlandaskan hukum, di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Presiden meskipun ia sebagai pemimpin eksekutif, ia berada di bawah MPR dan tidak bertanggung jawab kepada DPR. Serta Undang-Undang Dasar 1945 ini juga membatasi kekuasaan presiden, di mana ia menegaskan bahwa pemerintahan negara kita tidak dijalankan oleh kekuasaan yang absolut. Dalam aturan peralihan, Undang-Undang Dasar 1945 ini juga menjadi jembatan transisi bagi negara kita yang merdeka. PPKI juga mengatur tentang peralihan kekuasaan dari penjajah ke pemerintahan Indonesia. Beberapa aturan kolonial juga masih diberlakukan kecuali aturan itu bertentangan dengan prinsip kemerdekaan Indonesia. Seperti contohnya adalah di mana adanya pembagian golongan yang telah dihapuskan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Demikianlah sepintas perjalanan sejarah Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai bangsa yang merdeka, kita harus terus menjaga dan mengembangkan konstitusi ini agar menjadi kokoh dan kuat untuk kehidupan berbangsa dan bernegara.
4. Konstitusi RIS. Konferensi Meja Bundar yang dilaksanakan oleh pemerintah negara Republik Indonesia dengan Kerajaan Belanda dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus 1949 di Den Haag, Belanda, berhasil menetapkan negara Republik Indonesia Serikat atau RIS. Konferensi tersebut dihadiri oleh Muhammad Hatta sebagai delegasi pemerintah Republik Indonesia, Sultan Hamid II sebagai delegasi daerah-daerah yang membentuk Aliansi Permusyawaratan Federal atau DFO, dan Van Marseveen sebagai delegasi Kerajaan Belanda. Konferensi Meja Bundar ditutup pada tanggal 2 November 1949 dan berhasil menetapkan 3 ketetapan penting. Itu pertama, pembentukan negara Republik Indonesia Serikat atau RIS. Kedua, itu penyerahan kedaulatan dari pemerintah Kerajaan Belanda kepada pemerintah RIS. Dan yang ketiga, yaitu pembentukan Uni Indonesia dan pembentukan Uni RIS dan pemerintah Belanda. Nah, kita udah ke sejarah konstitusi Indonesia yang selanjutnya, yaitu UUD 1950 nih guys. Nah, pada awalnya Indonesia itu sempat menjadi negara serikat guys. Unik banget kan? Indonesia jadi negara serikat, kayak Amerika dong. Namun saat Indonesia menjadi negara serikat, banyak negara bagian-bagian yang gelisah dan gak nyaman sama hal tersebut nih guys. Jawa Timur menjadi daerah pertama yang menyatakan bahwa ada baiknya Indonesia menjadi negara kesatuan kembali, gitu kata mereka. Jadi dengan hal tersebut, Jawa Timur memberikan pemerintahannya kepada pemerintah pusat Republik Indonesia Serikat. Dengan hal tersebut, negara bagian lain juga ikut nih guys, karena mereka juga setuju dengan Jawa Timur, kayak Pasundan dan lain-lain. Hampir semua negara bagian setuju dengan hal tersebut. Namun ada uniknya, ada 2 negara bagian yang tetap mempertahankan Indonesia menjadi negara serikat, yaitu negara Indonesia Timur dan Sumatera Timur. Dengan banyaknya kegelisahan dan gak nyamannya negara bagian terhadap negara serikat Indonesia, jadi parlemen pun turun tangan nih guys. Pada tanggal 19 Mei 1950, Republik Indonesia Serikat dan Republik Indonesia sepakat bahwa Indonesia menjadi negara kesatuan kembali dengan dibentuknya Piagam Persetujuan, yang dimana di Piagam Persetujuan tersebut ditandatangani oleh Muhammad Hatta sebagai perwakilan dari Republik Indonesia Serikat dan Abdul Halim sebagai perwakilan dari Republik Indonesia. Dengan adanya Piagam Persetujuan tersebut, mau nggak mau nih guys, jadi negara bagian yang tadinya tetap mempertahankan negara serikat, mereka ikut tetap menjadi negara kesatuan, gabung menjadi negara kesatuan. Nah, dengan hal tersebut, dengan persetujuan tersebut, dibentuklah panitia untuk merancang Undang-Undang Dasar yang biasa kita sebut dengan UUD 1950. Jadi nih guys, UUD 1950 itu diresmikan pada tanggal 15 Agustus 1950. Yang dimana UUDS sesuai dengan namanya, Undang-Undang Dasar Sementara. Jadi UUDS ini bersifat sementara. Jadi UUDS itu bertujuan dan berfungsi guys sebagai landasan konstitusi dari masa peralihan Indonesia menjadi negara serikat menjadi negara kesatuan. Jadi mudahnya UUDS itu seperti jembatan guys. Jembatan antara peralihan negara serikat menjadi negara kesatuan kembali nih guys. Nah, di dalam UUDS terdapat 6 bab dan 149 pasal yang di dalamnya berisi banyak banget mengenai bentuk negara, hak-hak dasar manusia, pertahanan, keamanan, dan lain-lain. Ada yang unik nih guys. Jadi di UUD 1950 itu dibentuknya pembentukan konstituante atau majelis untuk membuat UUD menggantikan UUD 1950. Jadi nggak main-main nih guys, perjuangan Indonesia dari masa negara serikat menjadi negara kesatuan. Nah, itulah masa sejarah UUD 1950. Sekian dari aku, kita lanjut ke sejarah yang selanjutnya. Nah guys, kalian tadi sudah mendengar penjabaran dari sejarah konstitusi yang telah disampaikan oleh teman aku. Yang pertama tadi mengenai Regelings-Regelment, lalu kemudian beralih menjadi Indistat-Regeling, lalu kemudian menggunakan Undang-Undang Dasar 1945, lalu berubah lagi nih menjadi Konstitusi RIS. Dan yang terakhir dijabarkan teman aku adalah Undang-Undang Dasar Sementara. Seperti namanya tadi, Undang-Undang Dasar Sementara. Mengapa ada sementara? Berarti ada masa waktu sampai undang-undang itu tidak berlaku lagi, lalu diberlakukan undang-undang yang lama. Dan pada masa ini kita masuk pada poin selanjutnya, yaitu kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945. Nah, dalam langkah ini pemerintah sebenarnya sudah berupaya untuk mengadakan undang-undang baru nih, untuk pengganti Undang-Undang Dasar sementara. Dengan caranya apa? Pemerintah membentuk suatu konstituante untuk merumuskan Undang-Undang Dasar
yang baru, Undang-Undang Dasar yang menjadi formula hukum yang akan digunakan di Indonesia. Namun ternyata setelah berjalannya waktu sidang yang panjang dilakukan oleh konstituante gagal dan tidak berhasil membuat formula yang cocok untuk diadakan di Indonesia ini. Setelah 2,5 tahun persidangannya tidak menghasilkan apa-apa. Bahkan akhirnya Soekarno pun presiden pada masa itu muak dan sudah geram dengan hal ini. Dan didorong oleh situasi politik yang semakin panas dan pemberontakan di mana-mana mulai dari Pemersta dan DITI. Bahkan pada situasi politik yang sudah panas hingga Muhammad Hatta mengundurkan diri, akhirnya dengan jepitan kondisi yang seperti itu, Soekarno akhirnya mengeluarkan putusannya menyarankan pada konstituante untuk kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945. Lalu pertanyaannya, teman-teman, apakah konstituante menerima hal tersebut? Sayangnya tidak. Konstituante malah berdebat panas dan malah menolak saran daripada Soekarno tersebut. Dan karena konstituante itu tidak menerima saran daripada Soekarno memberikan sebuah langkah yang tegas yang mungkin kita ketahui dengan dekret Presiden 5 Juli 1959. Nah, pada dekret itu berisi tentang bahwa membubarkan konstituante, lalu yang poin yang kedua, kembali menggunakan Undang-Undang Dasar dan tidak memberlakukan lagi Undang-Undang Dasar sementara. Dan yang ketiga, membentuk Mahkamah Konstitusi sementara dan yang berisi dari DPR, anggota DPR dan utusan-utusan golongan daerah dari setiap daerah. Lalu juga membentuk Mahkamah Dewan Pertimbangan Agung dengan waktu yang sesingkat-singkatnya. Kemudian aku ingin membahas kembali. Setelah Undang-Undang Dasar ini berlaku, pertanyaannya, apakah ini akan langsung diberlakukan? Nyatanya, sepanjang perjalanan waktunya, Undang-Undang Dasar ini telah mengalami beberapa kali amandemen yang terjadi, yaitu pada tahun 1999 yaitu dilakukan amandemen yang pertama, lalu amandemen kedua diadakan pada tahun 2000 dan amandemen yang ketiga diadakan pada 2001 dan amandemen yang keempat dilakukan pada 2002. Mungkin itu sejarah singkat yang dapat saya sampaikan mengenai sejarah konstitusi. Kami harapkan agar sejarah yang telah kami jabarkan tadi dapat menambah wawasan dan pengetahuan dari teman-teman sekalian. Nah, itulah guys presentasi dari kami kelompok Party Dark System mengenai sejarah konstitusi di Indonesia. Semoga bermanfaat ya guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.